Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sani Iqbal Maulana dengan NIM 18720500029, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasila Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan, SEMM. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perekonomian Indonesia. Nah, apa sih perekonomian Indonesia dan apa saja yang ada di perekonomian Indonesia dan sejarahnya seperti apa? Nah, perekonomian Indonesia ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 di dunia dengan produk domestik bruto atau PDB tahunan senilai kurang lebih dari 940,9 miliar US dollar di tahun 2019. Pada tahun 2014, sektor jasa adalah pemberi kerja yang paling menonjol di Indonesia, menyumbang 45% dari pekerja lokal dibandingkan dengan hanya sepertiganya pada tahun 1990. Ini diikuti oleh sektor pertanian yang memperkerjakan 34% pekerja lokal, turun dari 54% pada tahun 1990, dan sektor industri termasuk manufaktur yang menyumbang 21% pekerja lokal menjadi lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Perekonomian Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan negara tetangga di Asia seperti Singapura dan Thailand. Secara khusus, perekonomian Indonesia sebagian besar didorong oleh aktivitas domestik daripada ekspor yang membantu meredamnya di krisis global tahun 2008 sampai 2009. Sebelum krisis ekonomi Asia melanda pada tahun 1997, PDB Indonesia berada di peringkat ke-22 dengan nilai 624.337 miliar rupiah. Nilai ini setara dengan pendapatan tahunan per kapita sekitar 705.000 US dollar. Perekonomian berkontribusi pada tahun 1998, tetapi kembali tumbuh pada tahun 1999, didukung oleh peningkatan belanja pemerintah dan konsumen. Tahun-tahun pertumbuhan ekonomi berikutnya telah mengangkat Indonesia ke dalam 20 ekonomi teratas di dunia, menjadikan sebagai anggota kelompok negara G20. Nah, dalam perekonomian Indonesia ini ada fase-fase di mana mengalami krisis dan penurunan, dan akhir-akhir ini di tahun 2000-an Indonesia kembali berkembang dalam sektor perekonomiannya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya sistem perekonomian Indonesia. Menurut rujukan dari Bappenas, sistem perekonomian Indonesia walaupun dengan perumusan yang agak beragam telah memuat di berbagai ketetapan perundang-undangan. Nah, dalam sistem di Indonesia ini akan kita bahas di dalam undang-undang. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33, sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ayat 1 dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat orang hidup. Banyak orang dikuasai oleh negara di ayat 2. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan ketiga ayat ini dimuat baik di Undang-Undang 45 sebelum diamandemenkan maupun di Undang-Undang 45 setelah diamandemenkan. Dari ketiga ayat ini sebenarnya telah tersirat jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Namun pada UUD 1945 setelah diamandemen ditambahkan ayat 4 yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia.
yaitu perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ciri-ciri sistem perekonomian Indonesia. Dari sini kita bisa tahu di dalam Undang-Undang 45 sistem perekonomian Pancasila tercermin di dalam dapat dilihat di dalam pasal-pasal 23, 27, 33 dan 34. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan di dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Meski setiap sistem ekonomi punya ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, namun ciri-ciri yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 adalah sebagai berikut, yakni perekonomian disusun sebagai besar usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya penerapan sistem perekonomian Indonesia. Dengan dasar penerapan sistem perekonomian Pancasila yang menjadi acuan dasar keseluruhan perekonomian negara, berikut ini yakni dari contoh adanya penerapan ekonomi Indonesia. Yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dirujuk pada aturan dan undang-undang resmi negara yang mengatakan hal-hal yang dianggap penting serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Karenanya negara memimpin peran yang penting dalam menciptakan badan usaha milik negara atau BUMN tersebut. Selanjutnya adanya koperasi. Badan koperasi adalah salah satu bentuk implementasi dari sistem perekonomian Indonesia, yakni Pancasila. Setiap badan koperasi didirikan dengan tujuan usaha kolektif yang menguasai dasar asas kekeluargaan. Selanjutnya adanya ke serikat pekerja. Nah, selain adanya BUMN dan juga koperasi, maka ada juga serikat pekerja yang diharapkan akan mampu meminimalisir, memantau, dan mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan atau eksploitasi dari sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia. Nah, dalam penerapannya sistem perekonomian ini di Indonesia ini dibagi jadi 3, dari adanya BUMN yang dikelola dan diatur oleh pemerintah dan sudah tercatat di undang-undang. Selanjutnya adanya koperasi yang pemilikannya oleh banyak orang atau badan usaha koperasi ini tujuannya untuk bisa mensejahterakan anggota-anggotanya. Dan selanjutnya adanya serikat pekerja, yakni dari serikat pekerja ini bisa diharapkan mampu bisa untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan dan eksploitasi dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya tujuan dari sistem perekonomian Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tujuan bangsa adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
merupakan hal yang mendasar dari tujuan pembangunan sistem perekonomian Indonesia ini. Membuat secara umum tujuan ekonomi Indonesia mengikuti ide ini dengan garis besar sebagai berikut: meningkatkan pendapatan per kapita negara, merencanakan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup penduduk serta menyetarakannya, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan investasi, menurunkan kemiskinan, menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, dari semua tujuan ini dalam perekonomian Indonesia ini diharapkan bisa lebih baik dan bisa lebih mensejahterakan rakyatnya gitu loh. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.